Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya dan selamat pagi. Ini video pertama saya menggunakan handphone, sedikit berbeda daripada biasanya. Kenapa? Karena saya berpikir agak sulit juga waktunya kalau saya setiap hari bikin video dan harus duduk di tempat biasa saya bikin video, terus juga detail kayaknya susah. Jadi saya pengen kayaknya lagi di luar, lagi di mobil, lagi di jalan, itu bikin video dengan sangat mudah dan cepat. Jadi ada dua konsep ya, tapi saya tetap berharap semoga dua konsep itu bisa tetap bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada token yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar dan saya coba akan cek riset lebih dalam gitu untuk ngebahasnya. Kali ini saya akan mencoba membahas Tron yang bekerja sama dengan Sony. Tapi sebelum itu mungkin enaknya kita lihat market dulu ya. Kita lihat market, mayoritas dari token apa namanya, token favorit saya itu enggak deh, enggak lagi hijau, sama lah 50-50 lah segini mah. Kita lihat yang keseluruhan itu rata-rata sama ya, 50-50 lah, nggak hijau semua juga, ada merahnya juga. Oke, kita lihat BTC dulu deh. Kita lihat BTC di sini. BTC hijau 2% ya. Tadi sebelum subuh saya lihat ini masih 0,4 plusnya. Sekarang minus 0,4, sekarang udah plus 0,34. Dan saya pikir sih ini seharusnya BTC itu tembus dulu all time high-nya. Dia bakal buat ATH baru, kemudian ada kemungkinan dia dump, tapi saya sangat berharap ketika dia sudah tembus ATH barunya, dia sideways. Kenapa? Karena ketika sideways seharusnya altcoin ini pada terbang. Oke, saya berharap banget ini altcoin terbang. Cuma kita dulu ada Cardano. Tapi ini sebenarnya kalau begini waktunya serok sih, sebenarnya waktunya akumulasi bukan serok, sorry, beda ya, akumulasi dengan serok tuh beda. Kita lihat Atom, sama sih, ini waktunya akumulasi seharusnya kalau berani. Oke. Jadi per teman-teman ketahui kalau saya itu sering menggunakan chart seperti ini ya, yang simpelnya. Kalau saya lagi pengen serius untuk jangka atau trading pendek gitu, saya mungkin pakai trading view. Tapi kalau misalkan lagi santai gini, hanya sekedar pengen lihat aja, saya biasanya suka pakai cukup dari Binance, kemudian pakai EMA 30 60 untuk ngebentuk sebuah support fase 1 saya sebutnya. Ini ada EMA 30 dan 60 jadi area support tuh. Jadi dinamis dia tuh. Kemudian 200 ini, EMA 200 ini untuk penengah. Jadi untuk warning ketika dia sudah tembus EMA 200, closing di bawah EMA 200, itu ada kemungkinan besar dia melanjutkan penurunan ke EMA 450 sampai 500. Walaupun di sini dia kembali menguat, tapi ini warning sebenarnya buat saya nih. Kemarin nih sempat tanggal berapa ini teh? Ini warning di tanggal 9 ya. Tanggal 21. Iya, betul. Yap, kita buka aja langsung beritanya. Berita dari Tron tadi yang pengen dibahas. Ini dia dari bitcoin.com. Tron bermitra dengan Sony Interactive Entertainment untuk meningkatkan pengalaman gaming blockchain. Oke, ini bukan abal-abal loh, Sony itu. Waduh, kelasnya udah bagus cuy. Di sini dikatakan Tron akan memberi perusahaan game blockchain dan keahliannya untuk memungkinkan pembelian dalam game, perdagangan item dalam game, dan memfasilitasi pembayaran lintas batas yang cepat di atas infrastruktur Tron. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi Sony ini cukup terdepan dalam teknologi blockchain. Kenapa? Karena pada awal tahun 2016 mereka itu udah mulai bereksperimen dengan teknologi blockchain. Dan kemudian mulai pengembangan lebih lanjut dari sistem berbasis blockchain untuk mengolah hak digital pada tahun 2018. Sony ini emang cukup ini ya kalau soal gamenya. Mantap lah. HP-nya aja sekarang udah nggak ada malah kayaknya sih. Yang dia kayaknya nggak ngocin HP baru ya Sony ya. Di sini dikatakan blockchain itu blockchain menyulitkan untuk menghancurkan atau memasukkan data dan telah beradaptasi dengan baik
untuk mengolah data dan hak. Jadi sebenarnya lebih ke arah karena ini ya, banyak game bajakan gitu loh. Namun teknologi ini memiliki potensi besar untuk industri game, seperti yang telah diilustrasikan oleh pertumbuhan pesat game blockchain dan model bisnis play to earn. Bener banget sih teknologi ini. Play to earn tuh udah kayak disukai banyak orang banget. Nah, di sini tantangan utama ketika membangun perusahaan game berbasis blockchain yang dihadapi adalah masalah dengan skalabilitas dan biaya transaksi yang tinggi. Oleh karena itu, tim di Sony memutuskan untuk mulai menguji coba blockchain Tron untuk potensi peningkatan pengalaman pengguna. Jadi Sony menyadari ya bahwa skalabilitas itu jadi masalah. Kemudian juga fee transaksi yang tinggi itu jadi masalah juga. Nah, makanya mereka mungkin pilih Tron dibanding Ethereum karena cepat sejauh ini ya. Dan juga transaksinya biayanya tuh murah di Tron. Banyak juga sih teman-teman saya lihat di grup Telegram itu kalau mindahin koinnya, tokennya ke wallet itu via Tron gitu. Ya karena murah, atau enggak via antar exchange mereka mindahin tokennya itu pakai Tron dulu, dijual dulu tokennya, beli Tron, transferin supaya murah. Jadi mereka tuh masih ini ya, baru memutuskan untuk mulai menguji coba. Bukan ini ya, jadi sudah fix tapi baru uji coba dulu nih. Oke, menurut CEO dari Sony, saat membangun sebuah game, pengalaman bermain game adalah inti dari semua yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami ingin membuat semua transaksi terkait nilai semulus mungkin dengan biaya rendah tanpa mengorbankan manfaat blockchain. Jelas banget, emang bener sih, harus cepat dan juga murah. Itulah mengapa kami memutuskan untuk bermitra dengan Tron Foundation untuk menggunakan ekosistem blockchain mereka untuk pengembangan game lebih lanjut. Bener banget. Nah, di sini dijelaskan ya. Walaupun kita sudah tahu, Tron diluncurkan oleh pengusaha Justin Sun. Justin Sun itu orangnya royal banget cuy kalau untuk promosi. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, kerjasama ini, bukan mustahil Justin Sun akan gila-gilaan untuk promosi, untuk ngepam lagi. Jadi harganya bisa naik ya. Karena kalau misalkan Justin Sun itu udah gila-gilaan bikin news, bikin segala macam, orang bakal tertarik lagi. Walaupun memang ada sedikit kekurangan di Tron itu, setahu saya banyak yang megang itu, yang besar-besarnya itu para pausnya hanya segelintir gitu. Jadi agak tersentral gitu menurut rumor yang beredar. Oke, kita lihat sekarang chart dari Tron. Chart dari Tron itu nih dia sekarang di harga 1383. Di hari ini dia itu lagi kurang 67% ya, 0,67%. Tapi saya sih optimis mungkin ketika nanti closing candle bisa jadi dia hijau atau enggak ya tipis lah gitu, enggak terlalu gede banget, enggak nyampe 1% mungkin segini. Yap, kalau kita lihat juga di sini, kalau misalnya ini contoh aja, misalnya saya punya Tron, walaupun enggak, tapi kalau saya punya, saya mungkin akan coba akumulasi, bukan serok ya, tapi akumulasi dikit-dikit karena masih ada kemungkinan naik nih sampai akhir tahun, walaupun sangat tidak pasti ya, bisa juga tiba-tiba besok muncul berita tapering bar, semua bisa langsung jatuh ke bawah. Makanya saya bilang akumulasi itu dikit-dikit aja gitu, hanya karena rasa gatel kalau nyerok itu ya banyak, itu jangan sekarang lah kalau nyerok mah. Kalau akumulasi itu hanya sekedar ya sekedar pengen beli aja. Tapi saya enggak sih, saya enggak ngoleksi Tron terlalu banyak. Saya Tron itu hanya sedikit lah. Nah, jadi kalau untuk temen-temen nih, saya bukan saran ya, cuman kalau saya pribadi biasanya kalau akumulasi itu nunggu dulu di EMA 60. Ketika dia nyentuh EMA 60, saya mau akumulasi itu saya pasang order buy gitu di EMA 60. Ini kan EMA 60 nya di sekitar harga segini nih ya, mana sini, oh sorry EMA 60 harga segini 0,093 gitu. Jadi saya mungkin akan pasang order buy, ketika menyentuh itu dia akan otomatis beli. Dan ketika dia di bawah seperti ini nih, oke, seperti ini nih, di bawah sini nih, ini tuh. Nah, ini tuh ini seharusnya jangan ini dulu kalau saya pribadi ya. Nunggu situasi, karena kalau dia sampai menyentuh EMA 200 biasanya itu akan melanjutkan penurunan ke bawah sampai EMA 450 sampai 500 juga mungkin. Gitu. Nah, itu biasanya kalau di situ saya berani nyerok.
kira-kira gitu MACD-nya, tapi dia sudah golden cross cukup lama. Jadi seharusnya ini masih sideways untuk beberapa hari ke depan sih. Ini kalau saya lagi males buka TradingView memang hanya segini aja gitu. Tapi kalau saya lagi serius pengen cuan bener gitu, nggak mau, maksudnya untuk di tradingin jangka pendek banget, saya harus mau nggak mau buka TradingView sih. Kalau ini tuh hanya untuk akumulasi, hanya untuk koleksi gitu, yang kalau turun bodo amat gitu, kalau naik ya udah ya. Oke, itu aja video dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat, bisa ngebantu teman-teman tambah cuan. Salam dari saya, Restu Hadiwijaya.